Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Yani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nurul? Alhamdulillah sehat. Bu Yani sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Nurul akan melakukan proses koci ya hari ini? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh nggak Bu? Iya boleh Bu, mau bicara apa ya? Oh ya, begini ya Bu ya. Nanti pada saat coaching antara coach sama coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa juga perlu disesuaikan dengan prinsip coaching antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang mau saya tanyakan, boleh nggak Bu? Boleh Bu. Gimana Bu? Ya, oke. Untuk yang pertama yaitu kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini itu kompetensi apa, Bu? Gini, kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan pada hari ini itu pastinya tentang kompetensi inti kucing ya Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan juga, mengajukan pertanyaan berbobot nih kepada kucing. Oh, baiklah, Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, Bu, ya? Iya Terdiri Bu. dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, manakah yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan observasi ini? Oke, eee yang lebih spesifik sih, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya, Bu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing, begitu, Bu. Oh, baiklah. Jadi Ibu akan ambil 2 kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Iya, betul, Yang Bu. lebih spesifik ya, Bu, ya. Iya. Ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ini ya, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai? Untuk indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari proses kucing ini, itu saya ingin kucing itu dapat, apa namanya, dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan juga tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu, Bu. Oh ya, baiklah Bu. Jadi ketercapaian yang ingin didapat pada saat coaching yaitu coaching bisa menemukan sendiri solusi dan cara menyelesaikan masalahnya ya Bu ya? Iya, Bu. Baik, baiklah Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu lakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, Bu. Oh ya sudah Bu, silakan lakukan proses coaching-nya ya. Iya. Lakukanlah dengan baik. Nggih, iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Takin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nurul. Alhamdulillah baik, sehat. Bu Nurul sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak, meskipun Alhamdulillah. agak flu ini. Flu, iya. Iya, eee, Hawanya Bu, hawanya. iya, oke. Iya. Saya dengar Bapak ingin menyampaikan sesuatu nih, ingin menceritakan apa, Pak? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang, saya alami, saya hadapilah di sekolah gitu Bu.
Baik Bapak, silakan Bapak, mau cerita apa? Oke, gini, di sekolah saya ini, saya melihat siswa saya itu seperti bosan dalam belajar, khususnya di sekolah. Nah, setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, Bu, dengan metode ya klasik lah, ceramah, hanya seperti itu. Padahal mereka ini bisa kok memanfaatkan sarana yang ada, di sekolah seperti ya proyektor, mungkin, bisa alat peraga yang lain, terus bisa juga di perpustakaan, karena perpustakaan juga tersedia, buku juga memadai, eee, selanjutnya di sekolah juga istilahnya belajar di halaman sekolah itu juga bisa dilakukan. Kayak di belakang sekolah juga masih ada lahan, ada sawah malahan. Ya intinya di lingkungan sekolah itu bisa kok dimanfaatkan, untuk apa namanya, proses pembelajaran. Juga bisa dijadikan media pembelajaran, tetapi rekan-rekan itu tidak memanfaatkan media atau sarana yang ada seperti itu. Mereka hanya melakukan itu pembelajaran ya begitu-begitu sajalah. Ya bukannya saya, apa ya, bukannya saya sok pintar atau sok bisa gitu, tidak. Cuman, eee, maunya kita ya mari kita berubah bersama-sama. Cuma ya itu tadi, intinya anak-anak akhirnya, efeknya adalah bosan di sekolah belajarnya, Bu, itu, Bu. Baik Pak, berarti di sekolah Bapak ini masih banyak, guru yang mengajarnya itu dengan pembelajaran yang kurang Ya bervariatif ya Pak? ya betul, Bu. Jadi pembelajaran ya dengan metode ceramah, ya gitu-gitu saja. Metode klasikal lah. Setelah, saya tanyakan ke siswa, "Bagaimana pelajaran hari ini?" Misalnya seperti itu. Mereka jawab itu kayak males, "Males Bu," ada yang bilang seperti itu. Pembelajaran begitu-begitu saja, kasih tugas, nanti dikumpulkan, nulis, males lah intinya, Bu. Jadi mereka itu tidak bisa antusias belajar di sekolah itu, Bu. Baik Pak, kira-kira menurut Bapak nih, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, yang saya inginkan itu harusnya ada perubahan, Bu. Perubahan di sekolah, khususnya, dalam pengajarannya rekan sejawat saya itu. Harus ada perubahan lah, Bu, walaupun sedikit. Kan, apa ya, bisa dikatakan eman-eman ini anak bangsa. Terus eman-eman juga sarana prasarana juga sudah ada, tidak dimanfaatkan, kayak gitu, Bu. Oh, jadi Bapak ingin, adanya perubahan ya Pak, di rekan-rekan guru di sekolah untuk merubah cara Betul. mengajarnya, begitu ya Pak? Betul sekali, Bu, betul. Saya ingin ada perubahan lah di Mmm, sekolah saya itu. oke. Perubahan seperti apa sih yang diharapkan dari rekan-rekan guru Bapak sendiri itu seperti apa? Ya pastinya perubahan yang menuju lebih baik ya, Bu, ya, khususnya dalam, proses pembelajaran. Bisa kiranya itu lebih kreatif, lebih bervariasi, memanfaatkan media, sarana di sekolah, mungkin lingkungan sekitar, itu sudah tersedia, tetapi kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Itu Bu yang, apa namanya, yang saya inginkan dari rekan-rekan saya di sekolah itu Bu.
Oke. Jadi, di sini gini ya, Pak, berarti Bapak itu ingin, perubahan Ya, rekan-rekan betul. guru itu bisa, eee, apa ya, pembelajarannya itu bisa bervariatif gitu ya, Pak, Iya, menggunakan, metode dan media pembelajaran yang tersedia di sekolah seperti itu, biar iya, anak-anak tidak bosan begitu ya, Pak, ya? iya, betul, Bu, betul Mhm. sekali, Bu, betul. Iya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dikatakan ideal itu kan levelnya 10 begitu ya, Pak. Nah, Oke. kira-kira rekan-rekan guru di sekolah Bapak itu saat ini berada di level mana ya, Pak? Ya, kalau boleh saya nilai dengan segala kerendahan hati saya, Bu, eee, saya juga terbatas kemampuan saya, ini hanya sebatas penilaian saya saja ya, sekiranya level 5 Bu. Karena, meskipun sudah ada beberapa guru yang sudah menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, dan juga sudah melakukan pengembangan diri, melakukan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, seperti memanfaatkan PowerPoint, Canva, dan lain-lain. Tapi sebagian besar itu masih pembelajaran ya yang seperti saya sampaikan tadi, klasikal, monoton, ceramah, seperti itu aja. Jadi belum memaksimalkan sarana prasarana yang ada menggunakan media seperti, apa yang sudah tersedia gitu, Bu. Baik, Bapak. Kira-kira di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru itu? Eee, Level 5 kiranya ya, Bu, ya. Level Iya. 5 yang sudah, saya sampaikan tadi karena ada yang sudah mengembangkan tapi ya belum maksimal gitu, Bu. Iya. Eee, Gini, kira-kira, di level berapa yang Bapak inginkan, eee, Oh, yang diinginkan. yang Bapak inginkan? Oh, ya ya. Kalau tadi kan posisi levelnya, Bu, ya. Posisinya, iya. Sekarang Iya, yang Bapak inginkan itu yang di level berapa gitu, Pak? oke oke. Yang saya inginkan, eee, mungkin tidak terlalu banyak, Bu, karena masih tahap, tahap belajar, tahap berusaha ya, ini Mhm. masih berusaha Iya. melakukan perubahan kan, eee, walaupun tidak signifikan itu tetap keinginannya itu tetap ada perubahan gitu. Ya mungkin kiranya, level 7 level 7 dululah, sebenarnya ya kayaknya teman-teman ini juga bingung akan memulainya seperti apa andai kata mereka melakukan, apa namanya, pembelajaran yang bervariasi tadi gitu. Ada rasa kebingungan, Bu. Begitu. Nah, kalau sudah seperti itu nih, Pak, kira-kira langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk membantu rekan guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang akan, apa ya, saya diskusikan terlebih dahulu, dengan rekan-rekan guru melalui rapat mungkin, apakah ada keinginan perubahan pembelajaran, kita tanyakan seperti itu. Apakah hanya seperti ini aja, tapi kita kita arahnya bahasanya, eee bahasa ingin perubahan gitu. Jadi, jika memang iya, para rekan sejawat yang ada di sekolah saja memang iya, ya maka saya akan melakukan pendampingan, Bu, dan mengadakan monitoring seperti itu, Bu. Mentoring mungkin ya, Pak? Ya, Heeh mentoring ya, heeh, istilahnya kita menyampaikan melihat dulu seperti itu kan, Bu, ya. oke. Seperti itu, melihat dulu terus habis itu, bila bila ada istilahnya apa ya, kiranya kayak ya belum belum memahami, ya bisa kita lakukan mentoring gitu. Oh begitu, oke. Mmm. Eee, melak apa itu, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam perubahan rekan guru, Pak? Mmm,
Sepertinya ada, biar perubahan skala besar, mungkin bisa dilakukan semacam pelatihan, Bu, atau workshop gitu, ya biar bisa mengena untuk semua guru. Mungkin intinya mengadakan workshop di sekolah saya, mendatangkan, apa ahli untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi bagaimana cara melakukan pembelajaran yang bervariasi, kayak gitu, Bu. Baik, Bapak. Tadi ada mentoring ya, juga Iya, ada betul. pendampingan, lalu ada monitoring, terus mentoring, juga ada workshop. Nah, sekarang nih, kira-kira strategi yang akan Bapak lakukan yang mana dulu ini, Pak? Sepertinya mentoring dulu ya, Bu, ya. Karena menurut saya mentoring ini kan sasarannya, eee, akan ada perubahan. Terus sedangkan yang pelatihan ini kan sasarannya semua guru, karena ada tuntutan dari sekolah. Padahal dari dirinya belum ada kemauan untuk ada perubahan memberi memberi apa, dalam pelajaran itu tadi, pembelajaran maksudnya. Nah, saya ingin dengan mentoring ini mereka ada perubahan, eee, lebih tergugah lagi perubahan, untuk melakukan pembelajaran yang variatif maksudnya, gitu, Bu. Baik, Bapak. Dari rencana tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan mentoring tersebut, Pak? Saya memiliki teman yang tergabung dalam komunitas praktisi guru penggerak, Bu, di Kecamatan Gelagah, eee, yang terdiri dari guru penggerak dan juga, calon penggerak, rekan-rekan calon, guru penggerak. Juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang KKG IT, ya mungkin bisa membantu saya dalam melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Baik, Bapak. Berarti Bapak nanti akan melakukan kolaboratif gitu ya, Pak, dengan rekan Iya, guru-guru betul. yang lain begitu? Iya, betul, Bu. Saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman, apa bahasanya, bisa dikatakan satu misi ya, atau satu satu frekuensilah, bahasa kerennya kayak gitu, Bu. Oke. Iya, Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung, acara nih. iya. Dari percakapan ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan gambaran-gambaran, Bu, bagaimana saya nanti memberikan, sumbangsih perubahan di sekolah dan memberikan dampak pada rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Itu yang akan saya ambil, eee, pada mentoring yang, saat ini, Bu, gitu. Wah, luar biasa sekali nih Pak Takin. Saya sudah tidak sabar nih nunggu cerita dari, cerita lagi dari Pak Takin setelah melakukan mentoring ya, Pak. Sepertinya kita cukupkan dulu percakapan kita kali ini. Nggih Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. nggih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu Nurul, sudah meluangkan waktu, eee, untuk mendengarkan keluh kesah saya, terus juga sudah membantu saya untuk menemukan ide, menemukan solusi, pada permasalahan saya tadi, gitu, Bu. Makasih, Bu Nurul.
Iya, sama-sama, Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi, sharing-sharing lagi. Amin Iya, amin. oke. Kita tutup saja ya, Pak, acara ini, Oke. percakapan kita kali ini. Terima kasih ya, Bu Iya, Nurul. sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana Bu Nurul? Tadi proses coachingnya apa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu, tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, sekarang setelah melakukan observasi, proses coaching bersama Koci, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh, Bu? Iya, boleh, Bu. Oke, baiklah sebentar ya. Di sini pertanyaan pertama, yaitu apa saja yang sudah didapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi itu, Bu? Tadi selama proses kucing, saya sudah melakukan, eee, proses kucing tersebut sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai menanyakan tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksinya, dan juga tanggung jawab, atas komitmen yang sudah dibuat oleh kuci sendiri. Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari kuci tersebut untuk menemukan solusi dari masalahnya, seperti itu, Bu. Oh, baiklah, Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya untuk melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta. Dan sesuai dengan yang saya amati tadi, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach dan juga sudah mengarahkan coach untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, serta Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada coach agar rencana aksi yang coach rencanakan itu dilakukan dengan baik dengan rasa yang bertanggung jawab. Dan Iya. juga Ibu sudah mendengarkan aktif tadi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Alhamdulillah Bu, itu luar biasa proses coaching yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan untuk melakukan coaching-coaching berikutnya. Iya, Oh ya terima Bu, kasih, Bu. satu lagi ya pertanyaan, boleh kan Bu? Iya, boleh, Bu, gimana? Oke, baiklah Bu. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu, kompetensi apa lagi ke depannya yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami lagi, proses kucing, yang sesuai dengan alur Tirta, supaya proses kucing selanjutnya bisa lebih baik lagi dari kucing hari ini, seperti itu, Bu. Oh, luar biasa Bu Nur. Baiklah Bu, jadi di sini Ibu akan mendalami lagi alur Tirta untuk lebih baik ke depannya ya Bu ya? Iya, Bu. Oh ya, baiklah sudah sampai di sini dulu ya Bu ya, kita melakukan tanya jawab. Mudah-mudahan dalam observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta, Ibu kedepannya lebih baik lagi dan bisa mengcoaching teman dengan lebih baik lagi. Iya, Bu. Dan di sini baiklah, apakah ada yang mau disampaikan lagi Bu? Cukup, Bu. Oh ya, kalau cukup, baiklah saya akhiri kita observasi yang kita lakukan ini. Saya pamit undur diri ya Bu ya. Iya, Bu, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Yani.
Waalaikumsalam Pak Takin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Takin sendiri gimana? Ya, alhamdulillah juga Bu, sehat. Iya Bu Yani. Bu Yani infonya kayaknya akan melakukan proses kucing ya Bu ya Iya hari ini. Pak. Oke. Eh Gini Bu, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Bu Yani. Boleh Bu? Oh ya boleh Pak, monggo. Ya, gini Bu Yani. Nanti pada saat kucing antara coach sama kuci, berarti kan coachnya ini Bu Yani ya. Ya. Kucinya nanti siapa Bu kucinya? Bu Siti Nurul Komar Pak. Oke. Nantinya akan saya amati Bu dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing seperti apakah kegiatannya sudah sesuai dengan alur tita apa belum, terus kemudian Ibu ya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci apa belum, terus ya pertanyaan yang Ibu sampaikan itu sudah istilahnya memancing menggali potensi dari si koci apa belum seperti itu gitu Bu. Terus saya juga mendengar nanti respon atau jawaban dari koci gitu. Mungkin kayaknya itu deh. Mungkin Oh, sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang mau saya tanyakan. Boleh Bu? boleh Pak, monggo. Ya. Untuk yang pertama Bu, nanti ini saat coaching, kompetensi apa Bu yang akan Bu Yani kembangkan pada proses coaching ini nanti Bu? Saya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi coaching tentang inti dari coaching ya Pak. Yang pertama yaitu presensi atau kehadiran penuh, Ya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. oke. Oke. Baik Bu. Jadi Bu Yani ini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Iya Ber, Pak. ya terdiri dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, gitu ya Bu ya. Iya Pak. Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot, nggih. Ya. Oke. Dari ketiganya, Bu, manakah yang kiranya lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan untuk nantinya yang dilakukan observasi ini? Yang saya akan nanti lakukan observasinya, Bu. Yang lebih saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, berarti jadi ada 2 ya, Bu, ya, Iya Pak yang ya, Ibu lebih ingin spesifik. yang Ibu ingin kembangkan, lebih spesifik. Itu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, nggih? Iya Pak. Oke. Nah, untuk indikatornya, Bu, indikator ketercapaian ini tadi apa, Bu? Indikator ketercapaian yang saya inginkan itu dapat mengcoaching ini, Ya, entar saya yaitu catat dulu. saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach gitu Pak. Oke, Membantu menyelesaikan masalah dengan menggali coach gitu Pak. oke. Menggali kemampuan coach. Ya, baik Bu Yani. Jadi ketercapaian yang diinginkan, yang ingin didapatkan Bu Yani pada saat coaching yaitu coach menurut ini tadi tangkapan saya tadi, ingin, coach bisa menemukan sendiri solusi, terus coach juga bisa menyelesaikan masalah, Ya. gitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawaban dari Bu Yani baru saja ini. Selanjutnya Bu Yani silakan
Ibu Yani melakukan proses coaching-nya, dengan yang sebaik-baiknya menurut yang, kompetensi inti tadi, terus tujuan yang, ingin didapatkan si coach nanti mudah-mudahan juga tercapai, seperti Iya, itu, Pak. oke? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan dimulai sampun, Bu, Ya, monggo. makasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nurul, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yani, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah nih Bu. Oh begitu, silakan Bu mau menceritakan tentang apa? Begini Bu, saya ingin menceritakan kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 5 dengan kurikulum merdeka kan ya Bu. Nah, Ya, itu saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun. Beberapa siswa malas mengumpulkan tugas, seperti itu, Bu. oh begitu. Jadi anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar ya Bu? Sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun. Begitu Bu? Iya, benar, Bu. Oh ya, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Mmm, saya ingin, apa ya, menemukan hal-hal yang bisa memotivasi siswa saya gitu, Bu, agar, lebih giat lagi belajarnya. Oh, begitu. Dari level 1 sampai 10 menurut Bu Nurul sendiri, Bu Nurul sekarang berada di level berapa untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya merasa ada di level, 6 ya, Bu. Ya oke. Mungkin Bu Nurul ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya, Bu, mungkin, ada di level berapa ya, 9 lah, saat ini sudah cukup menurut saya. Oh, ya ya, oke. Coba sekarang apa rencana Bu Nurul untuk bisa meningkatkan dari level 6 tadi ya, dari level 6 menuju ke level 9 itu apa rencana yang akan dilakukan oleh Bu Nurul? Gini Bu, saya akan, memanajemen kelas terlebih dahulu. Misalnya, kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab sekitar kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan tema, atau topik yang akan dipelajari. Juga bisa dengan, apa itu namanya, menggunakan video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan, anak-anak dalam pembelajaran. Selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkanlah terlebih dahulu, seperti itu, Bu. Oh ya, coba sekarang dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan tadi, mana yang menurut Ibu dapat dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Yang akan segera saya lakukan nih dalam pembelajaran itu, mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik ya, Bu, dalam proses belajar dan juga, melakukan ice breaking yang sesuai dengan, eee, topik, pelajaran pada hari itu gitu, biar, anak-anak ini menjadi senang, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Nurul yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking. Kapan hal itu Bu akan Ibu lakukan? Saya akan melaksanakan rencana tersebut,
pada Senin besok, Bu. Saya akan mempersiapkan segala sasarannya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa, mencapai tujuan yang saya harapkan, seperti itu. Oh ya, oke. Baiklah, Bu. Untuk memudahkan pekerjaan Ibu, menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Bu Nurul buat? Eee, Mungkin ya kepala sekolah, juga, eee, rekan sejawat. Nah, di sini ada nih Bu Ajija itu, bisa nih membantu saya karena menurut saya, mereka mereka itu hebat dalam bidang IT ya. Ibu kepala sekolah dan Bu Ajija itu, mungkin bisa, diajak apa namanya, bersinergi bersama, eee, dan saya juga akan belajar dari mereka cara membuat video pembelajaran yang menarik seperti itu, Bu. Oh ya begitu, oke. Terus sekarang saya mau tanya kepada Ibu, bagaimana kita bisa mengetahui rencana yang Bu Nurul buat itu dapat terlaksana dengan baik? Mmm, Mungkin, minggu depan, kita bisa sharing lagi ya, Bu. Saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Oh begitu. Baiklah Bu Nurul, dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bu Nurul dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi. Ya. Selain itu juga, apa namanya, menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya itu menurun, gitu, Bu. Oh begitu. Baiklah Bu. Kemudian dari 3 rencana yang akan Bu Nurul lakukan tadi, bagaimana komitmen Ibu untuk dapat melaksanakan rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu, mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar, seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar, juga melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa, Bu. Oh, begitu. Wah, keren Bu Nurul. Semoga rencana aksinya berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Ibu Nurul ya setelah 1 minggu ya. Oke, baik, Ibu. Baiklah Bu Nurul, apakah ada yang akan dibicarakan lagi? Eee Terima kasih Bu sudah sepertinya, apa itu namanya, yang, cukup sekian deh kayaknya, cukup ini. Terima kasih Bu atas waktunya, Ibu telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, dan juga membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Oh, baiklah Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nurul yang telah mempercayakan kepada saya untuk membantu memfasilitasi Bu Nurul untuk menyelesaikan masalah Bu Nurul dengan Ya, menggali kemampuan Bu Nurul sendiri. iya sama-sama Bu. Ya, Oke, sama-sama. iya, saya akhiri ya Bu. Oh ya, Ya terima kasih. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Bagaimana Bu tadi proses coaching-nya? Apa menurut Ibu berjalan dengan lancar coaching-nya? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah, tadi saya juga memantaunya juga. Nah, setelah melakukan observasi proses coaching bersama-sama coach tadi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Yani. Oh ya Pak. Ya, oke, ntar saya buka catatannya. Pertama, ya, pertanyaan pertama Ibu.
Mohon Ya, Bu. dijawab, apa Bu, apa saja yang sudah didapat terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu Yani tadi, pada saat observasi tadi Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach yang telah saya coaching tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang coach alami. Ya, jadi menurut Bu Yani sudah berhasil untuk melakukan proses coaching dengan alur Tirta gitu Bu? Iya, Pak. Oke. Dan itu tadi sesuai yang saya amati tadi, ada beberapa catatan Bu, yang Ibu sudah lakukan sesuai dengan alur Tirta tadi. Yang pertama, Bu Yani sudah memberikan pertanyaan kepada Koci, terus Bu Yani juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci, dan juga sudah mengarahkan Koci untuk menentukan langkah yang akan dilakukan, serta Ibu juga sudah berhasil menemukan atau menggiring rasa tanggung jawab Koci, rasa tanggung jawabnya untuk melakukan rencana aksi. Mudah-mudahan berjalan dengan baik nanti pada saat coachingnya nanti. Saya tadi juga mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu tadi sudah fokus dengan Koci, maksudnya Ibu sudah hadir penuh dalam proses coaching tadi itu. Terus juga sudah mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Koci dengan menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh Koci tadi. Alhamdulillah Bu, Iya, Pak. luar biasa Ibu yang sudah dilakukan hari ini, proses coaching ini. Baik, Pak. Mudah-mudahan Ibu sukses ke Amin. depannya dan diberikan kemudahan juga pada coaching soal maaf coaching berikutnya gitu. Iya, oke, terima kasih. Oh iya Bu, ada satu lagi Bu yang akan Iya, saya tanyakan, boleh Bu? boleh, Pak. Ya, Monggo. yang berikutnya itu tadi yang saya ingin tanyakan ini adalah kompetensi apa lagi Bu ke depannya yang Bu Yani ingin kembangkan Bu berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami lagi alur Tirta, Pak, dalam mengcoach supaya selanjutnya saya bisa mengcoach coach itu dengan Ya, lebih baik lagi. oh gitu. Baik Bu, Ya, Pak. luar biasa Bu Yani. Ibu akan mendalami alur Tirta lagi, terus ya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam proses coaching. Ya, Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta tadi. ya, Oke, gitu. Kalau gitu Bu Yani, saya akhiri sudah observasi pada hari ini. Terima ya, kasih ya, sama-sama, Pak. sudah berkenan saya observasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bu Yani. Ya, Pak, makasih. Oke, saya undur diri Bu Yani. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Takin. Waalaikumsalam Bu Nurul. Apa kabar ini?
Alhamdulillah, baik, sehat Bu Nurul. Bu Nurul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oh iya, Alhamdulillah. mmm, oh iya Pak Takin, eee, hari ini akan melakukan proses kucing ya dengan Bu Yani ya, Pak? Iya Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Yani. Tadi beliau telepon sih, telepon katanya, mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya, kaitannya dengan pembelajarannya di kelas, gitu Bu. Oh, baiklah Pak kalau begitu. Nah, saya nanti di sini akan melakukan observasi mengenai proses kucing yang akan Bapak lakukan. Apakah Bapak berkenan? Dengan senang hati Bu Nurul, karena kalau dengan adanya, apa ini, semacam observer ya, Mmm, saya kira membantu saya juga dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Nanti kan saya mendapatkan saran dari Bu Nurul, atau bukan saran, catatan-catatan lah ya, garis besarnya bagaimana nanti, seperti itu Bu Nurul. oke, Intinya okelah gitu. ya. Nah, sebelum memulai proses kucing nih, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang nantinya akan saya gunakan nih Pak, untuk menilai proses kucing ini. Siap Bu, siap. Gimana Bu? Jadi gini Pak, nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian kucing, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan kucing ini sesuai dengan prinsip kucing atau belum? Nah, prinsip kucing itu terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi begitu, Pak. Seperti itu. Nggak. Terus bagaimana Bu? Nah, terus, kemudian juga ada beberapa pertanyaan ini yang ingin, saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan proses, kucing ini, Pak. Kira-kira Bapak, eee, berkenan apa tidak nih? Siap Bu, dengan senang hati. Silakan Bu, monggo. Oke, kira-kira nih, Pak, kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya pada saat melakukan proses kucing, Pak? Saya kira saya ingin membantu atau mengembangkan ya, mengembangkan. Saya ingin mengembangkan semua kompetensi kucing itu Bu, yang mulai Mmm, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. wah bagus sekali nih, Pak. Oke, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya, Pak. Iya Bu, siap, dengan senang hati agar kemampuan, kompetensi saya juga meningkat Bu, gitu. Mmm, oke. Kemudian nih, tadi dari 3 kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bapak? Eee, saya kayak ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu ya, Mmm. terus juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Kayak 2 itu yaitu yang saya ingin ingin kembangkan, kompetensinya Mmm, tadi. oke oke. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus nih untuk mengamati, Iya. eee, 2 kompetensi tersebut ya, Pak, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu nggih? Iya Bu, siap. Mmm. Nah, lalu untuk indikatornya sendiri nih, Pak, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa, Pak? Saya ingin memfasilitasi Guci, Bu. Saya bisa memfasilitasilah seperti itu, terus, agar Guci ini menentukan solusi
dari masalah yang dihadapinya, tapi dengan menggali potensinya sendiri, yang notabene itu Ibu Yani nanti kompetensinya yang dimiliki akan memecahkan masalah, atau apa ya, membantu, bukan membantu, memecahkan masalah, menyelesaikan masalahnya Bu Yani sendiri, gitu Bu. Oh, baiklah Pak kalau begitu. Jadi nanti setelah ini silakan Bapak melakukan proses kucingnya dengan Bu Yani. Nggih, Tetap semangat ya Pak, semoga nanti proses kucingnya dapat berjalan dengan lancar. siap Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Iya, Takim. undur diri ya. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Takin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Yani sehat, saya sehat. Bagaimana kabarnya Bu Yani sendiri hari ini? Alhamdulillah, saya sehat juga, Pak. Iya. Bu Yani, ini tadi Bu Yani tadi pagi, telepon saya kayaknya ada yang mau dibicarakan ini. Kok kelihatannya penting Bu Yani. Apa yang akan kita bicarakan ini? Ada mau diobrolkan tah? Oh ya, Pak. Begini, Pak, sebelumnya saya minta maaf, mungkin saya mengganggu aktivitas Bapak. Mudah-mudahan Bapak hari ini tidak sibuk ya. Nggak Bu Yani, alhamdulillah longgar. Tadi kan kita sudah buat janji. Jadi ini saya kosongkan waktunya untuk kita ngobrol, atau ngobrol lah ini. Oh iya, Pak. Maaf ya Pak Takin, saya mau ngobrol sebentar 10 atau 15 menit saja. Saya sedang bingung, Pak. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak Takin, saya akan mendapatkan sesuatu yang saya dapatkan. Ya, untuk pembicaraan kita ini, obrolan kita ini, apa Bu, yang akan kita obrolkan? Tujuannya, dari obrolan kita ini Bu Yani, bagaimana? Ingin mendapatkan apa? Gini Pak, dari obrolan yang saya dengan sampean ini, saya ingin mendapatkan ide atau solusi, juga bisa saran mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas 5, Pak. Nggih 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 nggih. Eee, Bu Yani ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan ini. Iya Pak, betul. Emang masalah dari yang dihadapi Bu Yani ini apa, Bu? Begini Pak, saya mau cerita ya Pak ya, di sini saya itu kan ngajar di Oke. kelas 5. Ya, Tapi di tahun ini saya tuh merasa beda gitu Pak dengan tahun-tahun sebelumnya. iya Entah iya. mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara Iya. perempuan masih terlihat ada pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau di luar kegiatan di luar terkesan nggak mau bekerja sama gitu Pak anak-anak itu. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Oke oke oke. Jadi Bu Yani ini merasa bingung dengan keadaan murid, ya Bu Yani ya, Iya dengan betul keadaan Pak. murid, seperti belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok waktu kegiatan pembelajaran gitu Bu Yani? Iya Pak, betul Pak. Oke. Oh ya tadi Bu Yani, Bu Yani tadi mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Yani, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana sih Bu Yani? Hmm, Yang apa namanya, yang menurut Bu Yani itu anggap oke lah, idealnya bagaimana? oh ya, gini Pak. Menurut saya itu seharusnya mereka itu saling dalam pembelajaran, terutama tugas berkelompok, mereka itu aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar mereka menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan itu dengan baik gitu Pak. Hmm.
Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Yani lakukan agar bisa murid-murid ini, kompak, bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya, Bu? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP Ya. yang menjadikan anak itu aktif bersama gitu, Pak. Nggih 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 nggih. Jadi Bu Yani sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya, Bu, ya? Iya, sudah, Pak. Nah, karena metode yang diterapkan tadi sudah menurut Bu Yani sudah sesuai dengan tujuan, namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya? Iya, Pak. Iya. Terus dari skala 1 Bu, sampai dengan 10 katakan gitulah, atau ya Bu, ya 1 sampai 10 ajalah, 1 sampai 10. Di mana posisinya Bu Yani saat ini dalam mencapai tujuan ini, Bu? Menurut Tujuan pembelajaran saya, tujuan posisi pembelajaran, saya iya. sekarang itu masih ada di skala 5, Pak. Terus berarti skala 5 ini? Iya. Ya, terus Bu Yani menginginkan skala berapa, Bu? Posisi Ya, berapa maksudnya? setidaknya saya menginginkan di posisi skala 7, 9, Pak. Oh, 9. Ya, Berarti dari tadi bilang 7, sekarang 9. 9 berarti ya, Bu, ya? 9 ya, Pak. Maaf Oke tadi oke salah. oke. Kira-kira Bu, selain metode diskusi, pasti ada cara lain dong. Nah, kira-kira apa Bu, cara lain mencapai tujuan tersebut menurut Bu Yani? Misalnya selain diskusi, kan kalau diskusi berarti ada di dalam pembelajaran ya Bu ya. Ya, Pak. Menurut Bu Yani bagaimana? Hmm, menurut saya Ya, mungkin harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, ya. penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksinya saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi kepada murid untuk menjaga kebersamaan mereka. Oke, yang Bu Yani katakan barusan, itu pada pembelajaran ya? Iya, Pak. Ya. Kalau di luar pembelajaran Bu, bagaimana Bu? Kalau di luar pembelajaran, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan seperti kompetensi bergu dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam gitu, Pak. Nah, jadi, sudah ada gambaran ya Bu buat Iya, Bu Pak. Yani ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, dari yang disebutkan Bu Yani tadi, apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Rencana saya untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan pembelajaran. Ya. Saya informasikan kepada anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti saya di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama dan kekompakan mereka, Pak. Oke, itu tadi sudah disampaikan sama Bu Yani, di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Terus dari yang Bu Yani sebutkan barusan, sampaikan barusan ini, nah berapa Bu jangka waktu yang kira-kira dapat dilakukan sama Bu Yani ini, untuk kegiatan ini? Mungkin kira-kira 1 sampai 2 mingguan gitulah, Pak. 1 sampai 2 minggu, Iya, oke. Terus sekarang komitmennya Bu Yani. Apa komitmen Bu Yani terhadap rencana, katakan ini rencana aksi ya, rencana iya. aksinya Bu Yani yang barusan disebutkan tadi Bu, yang katanya melakukan kegiatan melakukan kegiatan yang bersifat kerjasama, tetapi di luar pembelajaran Bu, apa Bu? Komitmen Komitmen Bu Yani, ya. saya akan membuat RPP yang menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Oke, Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberi motivasi minimal dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan.
Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu kepada mereka. Oke. Nah, kira-kira dari rencana aksi nyatanya Bu Yani yang disebutkan barusan, siapa Bu yang akan atau dapat membantu Bu Yani untuk merencanakan pembuatan PP ini, Bu? Nanti saya akan membuat RPP dulu. Lalu saya minta ditelaah oleh teman sejawat saya, mungkin barangkali ada yang perlu direvisi begitu, Pak. Oke, teman dibuat dulu, terus teman sejawatnya ditelaah bersama-sama dengan teman Iya, sejawat, terus bila ada direvisi bareng-bareng gitu nggih Bu ya, sesuai iya, dengan Pak. masukan ya. Iya. Sip Bu. Eee, apa yang setelah kita ngobrol ini, apa yang sudah didapatkan Bu Yani dari percakapan kita mulai Dari pertama percakapan tadi? Iya. kita ini, saya merasa sudah mendapatkan ide tentang masalah saya terkait murid-murid kelas 5 yang belum bisa bekerja sama dan berdiskusi kelompok gitu, Pak. Oke, alhamdulillah berarti Bu Yani. Bu Yani sudah mendapatkan apa, manfaat ya dari kita, Iya, Pak. eee, ngobrol barusan ini. Ya mudah-mudahan Bu Yani ini dari obrolan kita yang tadi membuahkan hasil. Terus Amin. jangan lupa Bu, dicatat ya, dicatat setiap perkembangannya Bu Yani yang sudah dilakukan, itu dicatat. Nah, Iya, Pak. nantinya dengan catatan ini nanti itu akan bisa dijadikan refleksi atau juga bisa dapat dengan apa, dicontoh dengan teman sejawat atau rekan kita lah gitu, seperti itu, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk saya untuk sharing ini dengan percakapan saya telah mendapatkan solusi yang masalah dari yang saya alami hari ini, yaitu mengenai masalah anak kelas 5 yang sulit untuk berkolaborasi dengan temannya gitu, Pak. ya sama-sama Bu Yani, mudah-mudahan bermanfaat Bu Yani. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Saya pamit Ya, izin undur sama-sama, diri. oke. Assalamualaikum Pak Takin. Waalaikumsalam Bu Yani. Bu Nurul, Iya halo Pak Bu Nurul. Takin, iya. Ya, alhamdulillah Bu, barusan sudah selesai coaching saya, kegiatan coaching antara saya dan Bu Yani. Alhamdulillah sudah selesai Bu. Iya Pak, alhamdulillah sudah selesai ya Pak. Jadi tadi saya sudah mengikuti dari awal hingga akhir, kelihatan menarik dan sangat hangat kucingnya ya Pak. Oke. Bagaimana nih, apakah sama yang dirasakan oleh Pak Takin juga demikian? Alhamdulillah Bu, lega Bu, gimana ya, senanglah rasanya bisa membantu teman ya, dalam menyelesaikan masalah, terus, beliaunya juga menggali masalah beserta beserta apa namanya, katakan, ide-ide barunya, seperti itu Bu. Iya, eee, bagus nih. Jadi, tadi sudah, Pak Takin sudah membantu Bu Yani untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi-potensi yang ada Oke. pada dirinya. Terus, ada lagi Pak? Tadi saat melakukan coaching Bu, Iya. saya juga sudah menggunakan menurut saya ya, menurut saya sudah menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan senanglah bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi juga sudah melihat dan mengamati Bapak, saat melakukan proses kucing, dengan alur tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuannya, identifikasi, maupun, rencana aksi dan juga tanggung jawab, semua sudah Bapak terapkan tadi.
Iya, alhamdulillah, Bu. Terima kasih, Bu, atas bantuan pengamatannya ya, Bu Nurul. Mmm, Itu akan membantu saya dalam merefleksikan diri ke depannya. Terus, istilahnya perbaikan lah dalam melakukan proses coaching, Bu. Terima kasih, Bu. oke. Nah, eee, kira-kira nih Pak, kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, agar ke depannya itu bisa, lebih baik lagi gitu, Pak? Yang saya ingin kembangkan lagi itu pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot, menurut saya akan mampu, Bu, kita itu akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi si coach itu. Terus, istilahnya memperkuat lagi dalam menemukan solusi dan permasalahannya, beliau si coach gitu. Oke. Iya, jadi betul ya Pak, jadi kalau, kita sudah, mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot eee, itu bisa menggali atau, apa ya, mampu menggali lebih dalam potensi dari si kuci untuk menemukan solusi dari, permasalahannya sendiri, seperti itu. Nah, secara umum semuanya tadi sudah berjalan dengan baik. Nah, semoga ke depannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan Ya, proses kucing ya, Pak. siap, nggih, Bu. Terima kasih, Mmm, Bu, atas pengamatannya, atas bantuannya, atas masukannya Bu Nurul, ini akan bermanfaat buat saya, Bu. Terima kasih sekali lagi. oke, Pak. Mungkin ada lagi nih yang mau dibicarakan, Pak? Sepertinya sudah cukup, Bu, kiranya itu aja dulu sementara, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah kalau kita kontak-kontakan lagi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan, kita cukupkan di sini ya, Pak, diskusinya. Terima Iya, Bu. kasih banyak atas kesempatan Sama-sama. dan waktunya. Oke. Terima kasih juga saya. Iya, oke. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.